saat ini tidak maju-maju. Saya mau ingatkan Menteri KKP bahwa yang punya kontribusi besar untuk Indonesia orang Maluku. Semenjak Indonesia masih jadi embrio tahun 28 ada Jong Java, Jong Ambon. Siapa? Kalian, katung semua. Jadi jangan main-main di kata orang Maluku. Saya mengharapkan pemerintah tidak boleh menganggap remeh kita. Jangan mempermalukan, apalagi si kampret ini. Kamu pikir penghinaan itu bisa kami terima dengan baik? Jangan main-main. Kami tidak menerima kamu penghinaan kamu seperti ini. Kami tidak terima penghinaan seperti ini. Kami punya harga diri. Kami yang membangun Indonesia ini. Pancasila kami yang jaga. 11 Juli tahun 45. Kalau bukan karena Mestilah Tuhan Hari, udah rusak ini Indonesia. Kami minta pemerintah tahu perhatian khusus untuk pembangunan di Maluku. Kami tidak main-main lagi. Sekarang Maluku sudah bersatu. Dan jangan bikin kami buat pilihan yang lain dari Indonesia. Jangan bikin sampai, jangan mendesak pemerintah Indonesia, jangan mendesak kami sampai kami buat pilihan yang lain. Ya, setuju. Setuju. Kami butuh Indonesia kasih perhatian spesial buat Maluku. Darah kami tumpah, darah nenek moyang kami tumpah untuk Indonesia. Jangan main-main. Ini penting. Kalau kami bersatu, selesai. Kami berharap aksi kali ini diperhitungkan pemerintah untuk bagaimana melihat membangun Maluku. Kami kaya, ikan terbaik di dunia itu cuma di Maluku. Saya nggak ada di mana-mana. Jadi jangan main-main. Kami berharap untuk pemerintah segera taruh perhatian khusus buat Maluku. Kami hadir di sini bukan karena kebetulan. Kami punya destiny. Kamu punya tujuan untuk bagaimana generasi Maluku itu hidup, bangkit, menjadi orang-orang terbaik di bangsa ini. Sampai detik ini belum ada satupun putra Maluku yang jadi menteri di sampai saat ini. Saya nggak ada. Sampai saya nggak saat ini saya nggak ada satu menteri pun dari semenjak Soeharto tuh. Cuman Om Laimena. Sampai detik ini saya nggak ada. Padahal kita orang pintar di Indonesia ini. Orang Maluku itu orang pintar. Bukan orang bodoh. Jangan main-main. Kita berani, kita pintar kok. Saya berharap demo kali ini aspirasi kami ditampung oleh pemerintah untuk bagaimana merealisasikan pembangunan di Ambon, di Maluku. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Ya, saudaraku sekalian, masih semangat, sebagaimana yang tercantum dalam butir-butir Pancasila. Kehadiran kami di sana menuntut poin yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Semangat saudara-saudara. Ya, berikut akan disampaikan oleh orator selanjutnya kepada saudara, dipersilakan. Kamu nanti saya buat kamu jadi senang kalau kamu jago. Hantam. Maju. Fokus. Mainkan sesuai aturan. Beta. Maluku. Itu Indonesia, Bang. Kenapa kita beda? Kenapa beda antara orang Maluku dengan orang Jakarta? Kenapa beda? Kenapa pembangunannya tidak merata? Kenapa? Lagi-lagi beta mau bilang, saya mau bilang bahwa ini adalah level pertama, Bapak Ibu saudara-saudari. Wahai Menteri, sekali lagi saya ingatkan bahwa kedatangan kita ini bukan berdiplomasi, bukan bernegosiasi, tapi tekan, segera keluarkan Kepmen tentang Lumbung Ikan Nasional Ambon Depok, lalu lanjutkan dengan Kepres segera.
kita tidak bernegosiasi. Kita minta segera. Beta Maluku. ketemu orang Maluku. Demo yang paling damai dan paling aman hari ini sudah. Tapi hari ini saya mau bilang kepada pemangku kepentingan di negeri ini, bahwa besok ada demo yang lain. Ini adalah level pertama. Dan ketika level kedua itu naik satu tingkat. Dan ketika level ketiga, itu kita ini sudah siap mati, saudara-saudara. Masyarakat Maluku yang ada di Jabodetabek adalah menentukan nasib Maluku saat ini. Hormat KBA. Jadi begitu Bapak Ibu saudara-saudara. Ini menteri yang tidak tahu tentang sejarah orang Maluku. Boneka yang kemudian diangkat di pasar. Kenapa? Negara yang begini besar lalu kemudian dia bilang tidak ada anggaran untuk membangun lem. Sementara Pak Presiden dengan menteri-menteri yang lain turun ke Ambon, ke Maluku untuk bagaimana pembangunan terhadap lem dan Ambon Airport. Kita beda dengan mereka di sini. Kenapa? Kita ini NKRI toh. Merah putih dibentangkan pada saat demo ini, saudara-saudara. Ale apa? Beta Maluku. Ale. Beta Maluku. Beta Maluku itu Indonesia. Jangan menganaktirikan kita. Kita ini pejuang untuk kemerdekaan. Pak Menteri tolong baca sejarah itu. Jangan asal ngomong. Jangan asal bilang. Tidak ada uang di negara untuk membangun lem. Menteri apa boneka? Jadi sekali lagi saya bilang, karena ini banyak teman-teman orator yang lain, saya menyampaikan kepada teman-teman yang bernegosiasi di dalam. Tolong dengarkan ini Pak Menteri dan para dirjen, bahwa mereka masuk ke dalam bukan bernegosiasi dan berdiplomasi, tapi kemudian ini tekanan untuk segera lumbung ikan nasional dengan Ambon Airport segera dibangun. Salam, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada bikin pernyataan mau bayar betul. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kata orang saudara, kata orang juga harus taat bahwa sedang ada azan zuhur. Kita minta katong 5 menit saja. Siap. Katong orang salat dulu, saudara ya. Katong tetap NKRI, katong tetap Indonesia, katong tetap NKRI. Sembolnya bubar dari barisan saudara-saudara. Abang-abang, kakak-kakak yang di ujung tandung kuangko sana, beta panggil kamari kio. Abang-abang, kamari sini. Dong yang kepala-kepala merah kamari sini. Datang kamari sini lah ketong badendang rame-rame di buka Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. Sabar, habis azan dulu. Jadi semangat yang membara dalam Abang yang beta sangat hormati. Terus sementara katong klik dulu kan, tapi katong sama 3 kali 4 ini. Katong tetap ada di sini. Ya. Atau break dan ketemu dapat karunia. Iya, betul Bapak, betul. Tidur di sini aja. Badenang di dalam. Badenang di dalam. Jangan di halaman di luar tuh. Gue, ada semua serikali ketemu goyang di sini dulu.
Yang penting yang masuk gedung. Selama masih badenan di halaman sih ada masalah. Salam beta sarane. Kata dua satu gandong. Anjir kata bayar dulu baru orasi. Ada gula-gula ada. Biar sebentar kata bayar ini. Makanya saya bantu ketemu Badenang di dalam di halaman. Yang penting yang masuk gedung. Selama masih di halaman itu belum melanggar. Goyang ke kiri terus, kiri masuk. Sudah selesai. Lagu sudah lagu malam. Gula-gula. Makasih pada. Masuklah bikin badendang dalam tadi ki. Abang Amir Abang Amir takkan masih ingat kata orang berdua ya. Duduk ada di komplek Ambon kayak. Siap, Ibu. Halo. Sehat. Nih Natuni dari Jakarta Utara. Natuni dari Jakarta Utara. Natuni yang langsung berpartisipasi penuh. Ini calon dengan kekuatan penuh. Ibu Raja. Iya. Raja Porto. Ayo, Porto. Gas. Ayo gas. Orasi dulu. Gas. Saudara, dan semuanya kembali gini. Saudara, kali ini datangnya oleh siapa? Katong datang ke sini bukan untuk bernegosiasi. Katong harus bisa eksekusi. Bapak Menteri yang terhormat, mohon maaf, yang tidak terhormat, kita mau sampaikan pakai bahasa Ambon, ale jangan badiam. Hari ini akan disampaikan orator selanjutnya oleh abang kita yang nanti akan menyampaikan sama halnya dengan teman-teman yang lain. Untuk itu, abang-abang yang masih ada di belakang, mohon untuk jawaban. Katong pertebal barisan ini. Oke, kepada abang yang telah ditunggu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Merdeka. Mesir. Beta. Terima kasih. Beberapa hari yang lalu kita semua orang Maluku, baik lewat Facebook, baik lewat YouTube, baik lewat Instagram, baik lewat WhatsApp pribadi dan grup, tersebar video yang ada berisikan tentang dua wakil rakyat kita. Yang pertama Ibu Sadia, yang kedua Bapak Henry Klewarisa dalam rapat paripurna bersama-sama dengan pimpinan DPR RI, bersama-sama dengan menteri kita yang tidak terhormat ini untuk membicarakan tentang pembangunan infrastruktur lumbung ikan nasional di Maluku sebagaimana yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo kepada orang Maluku di tanah Maluku. Betul? Itu janji beliau pada tahun 2016 kepada orang Maluku, kepada bangsa Maluku, kepada suku Maluku dari Seram sampai Tenggara Jauh. Kita tahu bahwa Maluku adalah wilayah kepulauan
yang wilayahnya lebih luas dari daratan, betul. Kita orang Maluku hidup dari wilayah kepulauan, betul. Ikan kita banyak, betul. Ikan kita mahal, betul. Sumber pendapatan negara dari sektor pertanian Maluku telah menyumbangkan kepada negara ini, betul. Kalau dalam rapat paripurna disampaikan secara gamblang tanpa ada beban oleh menteri yang tidak bertanggung jawab ini kepada wakil rakyat kita bahwa negara tidak ada uang, itu omong kosong, betul. Itu pembohongan, betul. Itu penipuan, betul. Kita orang Maluku masih santun, betul. Kita menghargai bangsa ini, tapi sebaliknya kita tidak dihargai oleh bangsa ini, betul. Kita bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan saja ada di Pulau Jawa, betul. Bukan saja ada di NTT, betul. Bukan saja ada di Kalimantan, tetapi juga ada di Maluku, saudara-saudara. Makanya kehadiran kita di sini tengah mati jumur panas, dikawal oleh bapak-bapak dari kepolisian. Kita harus manfaatkan betul-betul untuk menyampaikan aspirasi kita kepada Menteri Perikanan, betul. Kita sampaikan ke dia bahwa Maluku dari sisi sektor pertanian, perikanan dan kelautan kita menyumbangkan 37% kepada bangsa ini. Uang itu dipertanyakan dikemanakan. Apakah dipakai untuk bangun kereta cepat di Jakarta dan Bandung, betul? Apakah itu dipakai untuk bangun Mandalika, betul? Apakah itu dipakai untuk membangun ibu kota negara yang baru, betul? Saya heran, saudara-saudara. Kalau bangun Mandalika dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan anggaran yang triliunan rupiah, itu boleh. Negara bilang ada uang. Kalau bangun istana atau ibu kota baru, ada uang. Kalau bangun kereta cepat, ada uang. Papua lagi dibangun, ada uang. Giliran Maluku, uang tidak ada. Di manakah uang negara sebanyak itu, saudara-saudara? Saya masih ingat, saudara-saudara, kalau kita presentasikan pembangunan di zaman pemerintahan ini, mulai dari timur sampai ke barat Indonesia, hanya satu-satunya Maluku yang belum dibangun oleh pemerintahan saat ini. Saya nyatakan itu kenapa? Kita bicara kereta api cepat Jakarta-Bandung, fisiknya ada. Mandalika fisiknya ada. Papua ada jalan trans. Dibangun lagi stadion yang bermegah. Maluku di mana? Apa yang dibangun, saudara-saudara? Ya, APBD kita sudah kecil. Kita butuh intervensi APBN oleh Presiden Joko Widodo, betul. Karena itu, saudara-saudara, mereka yang sudah mewakili kita hari ini dan ada di dalam dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita hari ini, saya percaya bahwa itu adalah akal-akalan mereka. Mereka hanya menginabobokan kita, menghibur kita, supaya tidak ada gejolak dari orang Maluku, betul. Saya percaya dan saya yakini itu, saudara-saudara. Kalau bangsa ini betul-betul menyadari bahwa Maluku bagian dari NKRI, maka tidak perlu ada syarat lain-lain untuk membangun Maluku, betul. Saudara-saudara, saya mau sampaikan bahwa kita tidak boleh menyerah. Kalau orang Papua bisa teriak, bisa menuntut, bisa berontak, menuntut hak mereka sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, maka hari ini bangsa Maluku, orang Maluku harus berjuang, betul. Kita tidak boleh hanya dikenal dengan kekerasan sebagaimana stigma yang sudah dibangun selama ini kepada kita orang Maluku, tapi kita buktikan bahwa Maluku adalah orang-orang yang cerdas, yang mampu menyampaikan ide dan gagasan untuk bagaimana memajukan bangsa ini, betul. Maka saya tekankan kepada Menteri Perikanan dan Kelautan, Anda tidak tahu malu, Anda tidak tahu diri, Anda tidak tahu apa-apa dengan Maluku. Anda bukan orang Maluku. Lucu sekali, saudara. Katanya mau
bangun lin di Maluku, tapi itu terhalang karena di bawah laut Maluku katanya ada peninggalan benda-benda yang merupakan hasil dari Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ketiga keempat bangun itu di Maluku, betul. Tidak ada alasan ya yang dikelola ikannya bukan peninggalan Perang Dunia Kedua, saudara. Ya, Anda bukan orang Maluku, makanya Anda tidak sadar. Anda tidak merasakan penderitaan orang Maluku hari ini. Pemilihan presiden dari awal sampai dengan hari ini kepemimpinan Jokowi periode kedua, kami orang Maluku sudah menunjukkan komitmen kami berbangsa dan bernegara dengan mengikut sertakan memilih Presiden Jokowi hari ini dengan harapan ada perubahan sebesar-besarnya bagi Maluku. Tapi hari ini tidak ada, saudara-saudara. Saya kasih tahu buat bapak-bapak polisi yang ada di sini ya. Apa yang kami sampaikan ini adalah real dan fakta. Ya, saya percaya, saya yakin bapak-bapak polisi yang ada di sini ketika ditugaskan dari Jawa, dari Jakarta yang sudah enak tidur bangun waktu sudah ada depan, tapi coba dipindahkan ke Maluku, menangis minta ampun, Bang. Kenapa menangisnya minta ampun? Karena kami masih tertinggal dengan berbagai infrastruktur di Maluku. Ya, pertanyaan sederhana saja, logikanya adalah kenapa kami orang Maluku ada di sini? Kenapa kami tidak ada di sana? Pertanyaan sederhana, kenapa? Karena di daerah kami tertinggal, seluruh sumber T ada di sana. Tertinggal, termarginal, terdiskriminasi, termiskin. Ya, nanti ada apa-apa, pemerintah ke Provinsi Maluku, mereka menginap-inapkan kita, menjanjikan hal-hal yang belum pasti. Kemudian balik, mereka tinggalkan kita, saudara-saudara. Karena itu saya mau katakan bahwa tidak sampai di hari ini, di saat ini, di tempat ini, di depan gedung Kementerian dan Kelautan, kita harus lakukan terus upaya-upaya pressure dalam rangka pemerintah memenuhi janji-janjinya kepada orang Maluku, betul? Kita patut mendukung pemerintah Provinsi Maluku, anggota DPRD, anggota DPD yang berjuang di Senayan sana, kita dukung. Kalau perlu kita hadir dalam ruang paripurna, karena di dalam ruang paripurna itu kita berhak masuk duduk di dalam ruang paripurna itu. Ya, orang Papua bisa, kenapa kita tidak bisa? Apa yang masih kurang dengan kita? Ya, putra-putra terbaik kita bangsa ini juga sebagian besar dari Maluku yang bagaimana mempertahankan bangsa ini. Ya, jadi sebagai bukti balik kepada kami orang Maluku, tolong bangun itu lin, ya. Bapak yang di dalam, tolong dengar dan sampaikan, ya. Kami ada di sini bukan kami main-main, ya. Kami ada di sini untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Maluku, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Maluku, ya. Tolong dengar sampai ke kepimpinan Anda. Lihat muka kita semua ini hitam, ya. Jauh hati kami ini putih, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk. Betul, bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat abang-abang? Masih semangat abang-abang? Saya minta kepada abang-abang kita yang di bawah pohon sana agar merapat ke depan. Kita tunjukkan bahwa hari ini orang Maluku tidak diam atas tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap orang-orang yang ada di Maluku. Saya minta kepada abang-abang kita yang jauh silakan mendekat, yang mendekat lebih mendekat, agar aspirasi kita, bentuk penyampaian kita sebagai kekecewaan rakyat Maluku terdengar oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Indonesia tanah air merah. Saya minta kepada orang kita abadi dan jaya. menyaksikan kekuatan kita
Indonesia kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Maka itu, saya perlu menyampaikan di kepada sana tempat lain teman kita, baik itu mahasiswa dibuat di desa dan problematika yang terjadi di tanah Maluku. tempat berliput wah tempat angin menutup mata. Perlu saya sampaikan lagi sekali lagi kepada abang-abang kita bahwa program nawacitanya Jokowi pasca periode keduanya, cita-citanya yaitu membangun Indonesia dari timur. Tetapi apa yang kita lihat hari ini hanya Papua yang dibangun. Tetapi apa yang kita lihat hari ini hanya Palembang yang dibangun. Tetapi apa yang kita lihat hari ini hanya Medan yang dibangun. Tetapi apa yang kita lihat hari ini hanya Jakarta yang dibangun. Lantas kita mau tinggal diam atas persoalan sosial yang terjadi di Maluku. Oh tidak. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan adalah jawaban yang sangat-sangat tidak logis. Ini sebagai bukti nyata bahwa di dalam lembaga ini, Hormat anggaran APBN yang seharusnya dialokasikan untuk membangun Maluku siap sudah dimakan habis. ya kasar. Jadi saya minta kepada abang-abang, mari kita tetap solid, tetap mengorganisir diri untuk bagaimana memperjuangkan setiap janji-janji yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Agar apa kawan-kawan? Agar Maluku sudah tidak lagi tertinggal dengan yang namanya kesenjangan sosial. Agar Maluku tidak lagi tertinggal dengan yang namanya infrastruktur. Kedatangan orang-orang Maluku di depan Kementerian Kelautan dan Perikanan bukanlah bagian daripada gerakan separatis. Kedatangan orang-orang Maluku di depan Kementerian Perikanan bukanlah bagian daripada gerakan sindikalis yang berteriak merdeka. Tetapi apa? Kedatangan kami, orang-orang Maluku, menagih janji Presiden Joko Widodo yang seharusnya diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun apa yang kita dapatkan hari ini? Hari ini orang-orang Maluku terkena penyakit diabetes yang sudah masuk ke stadium 4. Karena apa? Karena janji-janji manis, karena omong kosong manis yang selalu dijanjikan oleh rakyat Maluku. Kedatangan kami dengan penuh kesadaran, kedatangan kami dengan penuh keseriusan. Hari ini anak Maluku Tenggara yang lahir di pelosok negeri Kalimantan Selatan Barat ikut berteriak untuk bagaimana membangun program infrastruktur nasional di Maluku. Karena itu harus patut diperjuangkan. Oke, mungkin itu orasi singkat dari saya. Sebelum masuk lagi ke orasi selanjutnya atau orasi selanjutnya, saya minta kepada abang-abang untuk mari angkat tangan kiri abang-abang sebagai bentuk perlawanan. Mari kita nyanyikan ulang lagi lagu Indonesia Tanah Air Beta sebagai bentuk semangat yang sama, komitmen yang sama untuk bagaimana memperjuangkan dua program strategi nasional yang seharusnya direalisasikan oleh pemerintah pusat di Maluku. Angkat tangan kiri kawan-kawan abang-abang. Yang di dekat, yang jauh mendekat, yang dekat mendekat. Oke. Indonesia
surga tanah air merah, wisata abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sempat akhir menutup mata. Sebelum saya menutup orasi ini, saya minta kepada abang-abang semua rakyat Maluku agar serius dalam menyikapi persoalan dua program strategi nasional yang seharusnya direalisasikan oleh pemerintah pusat. Karena apa, abang-abang? Kejahatan yang tidak tertutur itu akan dikalahkan oleh kebenaran yang tidak. Kejahatan yang terstruktur akan mengalahkan kebenaran yang tidak terstruktur. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam buat kita semua. Pak saudara, beta tanya sedikit juga. Kita hadir di sini adalah kita orang mana? Maluku! Kita orang mana? Maluku! Kita orang mana? Kita jangan tinggal diam. Perlu saudara-saudara ketahui, pembentukan NKRI Maluku adalah provinsi yang tertua yang ke-8. Kenapa pembangunan selama ini? Katanya pemerintahan pembangunan. Kenapa Maluku berikan? Ada apa di balik semua itu? Patimura muda. Tidak boleh tinggal diam. Kita harus bangkit dari keterpurukan Esa Iman. Ada apa di balik semua ini? Saudara Maluku yang jauh dari dekat, kita sama kumpul untuk menuntut kita punya kepentingan Maluku ke depan. Mana janji pemerintah pusat untuk membangun di Maluku? Jangan cuma bicara. Daerah lain kalian bisa bebaskan. Kenapa Maluku tidak? Ada apa sebenarnya? Maluku tidak bergerak kepada NKRI. Tidak ada dalam agenda. Maluku adalah pejuang sejati. Karena Patimura muda tidak akan pernah diam untuk membangun di Indonesia ke depan. Saudara semua, maju! Asik! Kata di sini orang mana? Orang Maluku. Beta anak Maluku, anak asli, tanah itu. Beta akan datang mewakili MSR, mewakili Maluku untuk membangkitkan aspirasi masyarakat kita untuk membangunkan Maluku ke depan. Bukan masalah lagi, tapi kata orang Maluku, saudara semua, apa yang kita bicarakan ini? Mari kita akan bersama-sama untuk membangun kepentingan Maluku ke depan. Saya di sini berbicara sini bukan masalah organisasi, tapi berbicara sini atas nama masyarakat Maluku di mana saja Anda berada. Kotong harus memiliki bahwa janjian pemerintah pusat kotong harus tepati, kotong harus tadi. Bahwa menteri jangan tidur di ruangan, buka mata untuk melihat kami orang Maluku yang ada di sini. Mungkin itu yang kita bicarakan. Kurang lagi minta maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, luar biasa. Terima kasih abang untuk penyampaian orasinya. Berikut ini kita akan mendengar orasi singkat dari saudara kami. Untuk itu saudara-saudara sekalian, bertanya dong, masih semangat kecil, masih semangat kecil. Kalau saya bertanya hari sama, Beta Maluku! Baik, terima kasih. Kepada abang yang sudah ditunjuk, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan bahwa kehadiran saya di sini sebagai putra dari Kabupaten Seram bagian barat. Asik! Teman-teman, kakak-kakak, gandum sekalian, bahwa atribut kita hari ini yaitu memakai berang merah menunjukkan bahwa kita orang Maluku terlahir dari kawasan
harapan kita yang pertama yaitu menuntut kepada Bapak Menteri yang sudah menyampaikan perkataan yang paripurna dengan logat bahasanya sangat tidak baik. Itu menunjukkan bahwa beliau sangat berteret terhadap kita orang Maluku. Betul. Jika hari ini Bapak Presiden tanya bahwa kita dari mana? Beta Maluku. Jika hari ini Bapak Menteri tanya kamu dari mana? Maluku. Maka daripada itu harapan saya teman-teman, saudara-saudara yang ada di depan sana di sekitar sini, mari berapat dan kita bersatu, terikat dalam satu simbol yaitu potong dicukur rasa dibagi. Maka daripada itu, mari kita sama-sama menuntut apa yang dijanjikan oleh Presiden pada tahun 2016 kemarin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa perlu kita membongkar historisnya terbentuk negara ini. Yang pertama yaitu terbentuknya 8 provinsi yang terakomodir dalam salah satu yaitu Provinsi Maluku. Betul. Yang kedua, 12 menteri salah satunya juga asal dari sumber daya manusia yang asal dari Maluku. Betul. Maka daripada itu harapan saya kepada Pak Menteri Perikanan dan Kelautan bahwa perlu ingat bahwa di dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 menyatakan bahwa bumi hasil alam yang dikelolakan oleh negara akan dikembalikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Dikembalikan juga kepada Pancasila, sila yang ke-5 bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara harus membentuk keadilannya bukan hanya di Jakarta. Karena Indonesia bukan hanya di Jakarta, Indonesia bukan hanya di Bandung, Indonesia bukan hanya di Kalimantan, tapi Maluku itu bagian daripada NKRI. Maluku tidak bisa dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maluku adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, kami himbaukan kepada Pak Menteri harus kembalikan kata-katamu, dan kami menuntut kepada Pak Presiden kembali dan juga Menteri dan berhentikan beliau dari dia jabatan karena tidak becus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sekali lagi, kami masyarakat Maluku sangat mengharapkan kontribusi kepada pemerintah pusat untuk kembali harus membuat itu link atau lumbung ikan nasional di Provinsi Maluku. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Kanyong dari Seram bagian barat. Ya, orang semua dari berbagai macam-macam daerah, tapi ketong satu untuk apa? Maluku. Untuk apa? Maluku. Untuk Maluku. Bapak, Ibu, Bapak Menteri dan ibu-ibu yang sungguh saya tidak hormati, ya, jangan paksakan saya untuk robohkan pagar di depan ini, Pak. Jangan paksakan saya untuk robohkan pagar di depan ini, Pak. Saya mintakan segera realisasikan permintaan kami. Jangan paksakan, Pak. Anda berada di dalam gedung itu adalah bagian daripada uang kami juga, Bapak. 37% hasil bumi alam kami berada dalam gedung ini. Masih semangat terus jalan. Ya, kita akan bertahan. Kalau perlu kita bikin tenda, bikin papeda di sini kalau ada menteri belakang, supaya dia bodoh dan dia tahu sehingga. Ya. Berikut saya akan panggil orasi selanjutnya yang akan menyampaikan berbagai isu tentang Lin dan Ambon Yepat kepada saudara sekalian. Oh, mana lagu dulu? Tapi tetap aman deh. Hei, Bang Menteri, Australia kemari. Kata anda tahu bukan buat berdemo. Kata modal sebagai. Iya. Asal. Boleh. Apa?
orang. Lagi. Ikut lagi. Inilah kami orang Maluku. Hidup kami hanyalah happy. Lanjut, laju. Siap, apa? Tangsel. Lawan Bela. Haulala. Anies Baswedan tanya Ale siapa? Beta Maluku. Jokowi Dodo tanya Ale siapa? Maluku. Rono tanya Ale siapa? Maluku. Lanjut. Yang penting happy.
Maluku! Maluku! Sampai tanah ini tutup mata. Aku tak beta potong busa, saya akan lupa. Datang siapa? Datang Maluku. Orang Maluku tidak akan anarkis. Orang Maluku bagian dari NKRI. Kami cinta damai. Bukan satu selendang bangga dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentunya perwakilan Sumatera Luar Setelan Audensi dengan Menteri Pendidikan akan mendengarkan hasil audensi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Beta siapa? Beta siapa? Maluku! Lawan dengan Oke, terima kasih buat saudara semua. Sekali lagi mewakili teman-teman yang masuk tadi, ketong mohon maaf banyak-banyak juga. Kalau ketong lama di dalam, bukan karena ketong nyaman dengan saya, tapi diberi waktu untuk 4 tenaga staf ahli, staf khusus, 4 staf khusus. Jadi malum kalau agak lama. Dan saudara semua, kita punya aspirasi tersampaikan dan semua nanti akan diproses langsung, segera akan direalisasikan untuk Maluku. Dan yang terakhir, niat baik dari bapak-bapak tadi bahwa nanti akan ada pertemuan dengan bapak-bapak Dewan, DPR, DPD RI, dan perwakilan dari Keterang untuk segera merealisasikan itu. Pembicaraan khusus tentang Linda dan P, Ketong akan dilibatkan.
Terima kasih untuk saudara semua. Siap kawal sampai di Presiden? Siap! Siap ke istana? Siap! Kalau Bapak Dewan mau tanya ini, Bapak Dewan, kalau nanti Bapak staf khusus ada di sini, Bapak staf khusus mau tanya, kawan siapa? Beta Maluku! Kawan siapa? Maluku! Yang ikat kepala merah siapa? Maluku! Kawan siapa? Siap kawal sampai Presiden? Oke, kembali ke jalan ke Istana Negara. Bapak polisi tetap kawal ketorang dan patung kuda. Katong stay di patung kuda. Saudara semua tetap stay, tetap jaga kekompakan, katong realisasikan ini sama-sama. Dan saudara, pergerakan hari ini, pergerakan saudara hari ini, alhamdulillah akan direspon baik. Terima kasih. Katong sampai di sana. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak polisi. Tetap ke kita semua, karena kita akan ke Bapak. Oke, terima kasih buat saudara semua yang ada di atas. Untuk di atas kita minta dengan hormat, kalau bisa yang orator aja. Soalnya berat mobil yang belok sebelah. Kakak. Coba bilang yang lihat sampah tolong pungut taruh tempat. Oke, buat saudara semua, sebelum tinggalkan tempat ini perhatikan sampah, buat saudara. Kata dilayani baik, kata difasilitasi baik, kata punya aspirasi sampai, maka jangan kata tinggalkan hal sembahyang di sini. Oke, bisa tahu saudara semua, tolong lihat sampah di bawah-bawah, kata kasih angka juga, yang kata tinggalkan kesan yang sembahyang di sini, karena kata sudah dilayani dengan segala bentuk kebaikan di sini. Saudara, saudara semua, dia mohon dengan hormat, sampah-sampah yang ada di bawah tolong diangkat. Dan jangan tinggalkan barisan dulu ke istana atau suarakan ke Bapak Presiden. Sepakati oleh saudara semua. Tetap di dalam kembali komando. Ada Bapak polisi di muka dan tetap nyalakan klakson sebagai tanda kalau ketemu lawan. Sudah ingat? Ke sini ya. Ada dong. Sepakat. Bapak, makasih banyak. Sampai ketemu. Pak, makasih banyak Pak. Pak. Terima kasih Bapak-Bapak polisi yang sudah mengawal kita dengan baik. Kita ke istana. Dan tetap memori yang mulia. Kita jelajah tanda bahaya. Saudara, jangan lupa tanda bahaya. Klakson sebelum mati. Ale beku semangat. Ale beku aktivitas hari ini. Kita latih bahwa ketemu orang tua mempunyai ketorang. Jangan lupa bawa motor saat dalam keadaan hati-hati. Kita di belakang. Oke. Kembali di belakang. Hei, yang saudara. Kamu siapa? Kamu siapa? Hei, yang saudara. Kamu siapa? Kamu siapa? Tetap melakukan tanda bahaya. Oh, yang saudara. Kamu siapa? Oh, yang saudara. Kamu siapa? Tetap nyalakan tanda bahaya, nyalakan klakson sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang berjalan bertahun-tahun di negeri ini. Tetap nyalakan klakson tanda bahaya bahwa ada ketidakadilan yang dibiarkan bertahun-tahun.
Bapak, terima kasih Bapak. Oh, Tahan. Kita golakan vaksin. Kita golakan vaksin. Jalankan sebagai waktu perlawanan. Kita golakan vaksin. Halusi sebagai istana. Halusi sebagai utama bikin kita. Ada yang nak nyatakan. Ada yang nak kita semua. Masyarakat Maluku sampai saat ini pernah merasakan ketidakadilan di bangsa ini. Maka kita melakukan waktu sebagai tanda bahwa kita akan melawan. Alasan waktu. Wah saudara yang ada di belakang. Kalau di depan bersama oleh siapa? Kalau di belakang bersama oleh siapa? Kalau di sana sama oleh siapa? Oh yang saudara. Di depan bersama oleh siapa? Bersama oleh siapa? Jalankan waktu. Putus melintang patah, jadi semangat yang membara dalam ketuhan. Jalankan waktu sebagai bukti perlawanan. Saudara semua. Bersatu kabar isi, Itu kunci. satu yang beta cinta, cuma satu yang beta bangga. Wow. Satu Saudara berhenti semangat. Saudara perjuangan hari ini. Kita yakin beta cinta bahwa akan direalisasikan oleh Bapak Presiden. bangga. Kita yakin bahwa akan ada keadilan di sini, saudara semua. Tabrak selesai di sana. Kepul di sana. Jalankan waktu sebagai bukti perlawanan. Yang Leso Merah tetap jadikan Leso Merah sebagai ciri khas kamu. Tetap bahwa tidak ada jarak dari orang Maluku dengan istana. Tidak ada jarak orang Maluku dengan istana. Masuk barisan, masuk ke terasi, ikuti jalan, langsung ikuti terasi, ikuti jalan, jalan ikuti pembuka terang, ikuti terasi, oh masih lawan semua, ada siapa, bagus, ikuti jalan ikuti kita, masih lawan semua. Jangan pernah gentar dengan kondisi apapun. Jangan pernah takut dengan kondisi apapun. Jangan pernah mundur. Meskipun dihajar berkali-kali, disakiti berkali-kali, tetapi kita akan maju sebelum istana saudara-saudara sekalian. Maju, 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 maju. Lagi. Bodi jangan mati. Bodi ini jangan mati. Bodi tenaga jangan mati. Bodi tenaga jangan mati. Cerita sama polisi, kita nggak ke istana bukan ke Monas. Kita mau ke istana bukan ke Monas. Masuk dulu, masuk dulu, masuk dulu, masuk. Masuk dulu, masuk parkir dulu. Masuk parkir dulu, mas saudara semua.
bisa. Tidak bisa. Dari sini istana di mana? Apa lo dengan ketorong di sini? Coba, Bos Saudara minta matikan klakson dulu. Bos Saudara minta matikan klakson dulu. Bos Saudara minta matikan klakson dulu. Satu komando siap, satu komando. Siap. Oke. Atau tujuan di sana. Maju, maju, maju. Maju. Papua aja bisa Papua. Oke, Mas Saudara, tenang. Ada telepon dari KSP. Tunggu Bapak, tenang. Yang kita datang mau bertemu sih dengan Bapak Presiden. Ibu. Oke, tetap satu komando. Tetap satu komando. Mau ke istana? Ketemu siapa? Bapak, Bos Saudara semua tenang. Oke, kalau mau ke istana, Bos Saudara tenang. Dengan satu komando, siap? Bos Saudara siap satu komando? Bos Saudara siap dengan keton? Bos Saudara siap tertib? Mau tunjukkan pedang ala siapa? Tunjukkan pedang ala siapa? Tunjukkan pedang ala siapa? Kalau ala Maluku, tolong dengan keton, siap? Bapak polisi, dengar arahan saya. Bapak polisi, dengar arahan saya. Kami datang menyampaikan ini aspirasi kita ke sana. Kita bukan datang bertamasya di Monas. Oke? Kami tidak akan memaksakan, segera buka jalan. Kita akan ke sana. Maju! Oke, abang, saudara semua tolong dengar. Tahan klakson dulu. Ini kita koordinasi ya. Semua kata harus bicara baik. Oke, kata aspirasi diterima sudah. Kata punya semua sudah diterima. Sekarang ini tadi Presiden, makanya kita harap juga saudara semua jaga ketemu emosi. Kontrol ketemu emosi. Tunjukkan pedang. Meskipun beta pun kepala merah, tapi beta siap patuh aturan, siap. Siap patuh aturan. Tetap katong ke istana. Katong bukan bertamasya di sini. Maka dari itu beta minta kepada Bapak pihak kepolisian, jangan engkau halangi kami. Kami adalah rakyat. Kami bukan rakyat negara ini. Kita tidak ada bikin apa-apa di sana. Tidak bisa. Itu radio 100 meter dari stadion. Gini nih. Coba kasih pengertian dulu. Istana itu kan bukan betul, jadi ada batasan. Jadi kita minta KSP yang ke sini. Saya ini Kapolsek di sini, Pak. Saya fasilitasi semua di KKP, saya fasilitasi. Di sini saya fasilitasi. Saya minta kita kerjasama. Apa yang mau disampaikan? Abang-abang sudah berpindah dari situ. Berpindah, kita tidak ada negosiasi. Sekali lagi kita tidak ada negosiasi. Kembali
saudara dengar ketum, saudara dengar ketum, saudara semua, saudara dengar ketum, siap dengar ketum, siap ketum buat siap sampai, siap ketum sampai ke istana, maka ikuti ketum, siap, ketum tetap ke istana, tapi saudara jaga sikap, jaga sikap, kita mohon saudara semua. Saudara semua, jaga sikap juga. Jangan dulu start motor, saudara semua. Saudara semua dengar. Sementara koordinasikan untuk KSP. Pati buru-buru janji. Tagih janji mana? Tagih janji. Jadi teman-teman Tabrak. Suruh kuasa. sudah kondisi dari KSP akan menangkap dulu. Terima kasih.